Malam turun di Teheran bukan dengan keheningan, melainkan dengan raungan sirene yang memecah kesunyian secara brutal. Langit malam yang biasanya tenang kini dihiasi oleh kilatan cahaya lampu sorot militer yang menyapu kegelapan tanpa lelah, mencari ancaman tak kasat mata dari udara. Di balik jendela apartemennya yang retak, Amir, seorang pemuda yang lahir dan tumbuh di tengah bayang-bayang konflik panjang, menatap tajam ke ufuk barat. Jantungnya berdetak liar seirama dengan deru pesawat tempur yang membelah awan malam. Pemerintah Iran baru saja mengaktifkan sistem pertahanan udaranya secara penuh di seluruh penjuru negeri. Sebuah langkah eskalasi yang langsung mengirimkan gelombang kejut ke seluruh kawasan Timur Tengah. Apa yang sebenarnya terjadi malam ini? Apakah ini sekadar unjuk kekuatan, latihan rutin, atau pertanda dari badai perang yang telah lama diramalkan? Udara terasa begitu tegang. Begitu padat hingga kau nyaris bisa memotongnya dengan pisau. Di jalanan bawah, orang-orang bergegas pulang dalam diam. Malam ini, dunia menahan napasnya. Amir perlahan menarik tirai, mengalihkan pandangannya pada layar ponsel yang menyala terang di tengah ruangannya yang remang. Berita silih berganti dengan sangat cepat, membentuk sebuah narasi kepanikan yang terstruktur dan mengerikan. Layar itu menampilkan video iring-iringan truk militer raksasa yang membawa rudal pertahanan, membelah jalan raya iring-iringan. Keputusan pemerintah untuk mengunci wilayah udara bagian barat dan menyiagakan baterai rudal jelas bukan tanpa alasan. Ketegangan geopolitik internasional telah mencapai titik didih tertinggi. Pernyataan-pernyataan provokatif dan ancaman dari para pemimpin dunia berseliweran liar di lini masa. Amir membaca setiap baris berita dengan dada yang semakin sesak. Ini bukan pertama kalinya ia melihat mobilisasi militer di negaranya, tetapi skala pergerakan malam ini terasa jauh berbeda, jauh lebih masif dan mematikan. Bayang-bayang masa lalu kembali menghantui. Sejarah konflik yang tak berkesudahan di tanah Persia seolah kembali terulang di depan matanya. Waktu seakan berhenti, menunggu pelatuk ditarik. Lebih jauh ke perbatasan, jauh dari pandangan warga sipil, raksasa-raksasa baja mulai terbangun dari tidurnya. Sistem pertahanan udara Buffer 373 buatan lokal dan S-300 yang legendaris kini mengarahkan moncong rudalnya ke angkasa yang pekat. Radar berputar tanpa henti, memancarkan gelombang elektromagnetik tak kasat mata yang secara agresif memindai setiap jengkal ruang udara dari ancaman jet tempur siluman maupun drone kamikaze. Bagi Amir dan jutaan warga lainnya, mesin-mesin pembunuh ini adalah tameng pelindung sekaligus magnet kehancuran yang mengerikan. Setiap detik yang berlalu terasa seperti hitungan mundur menuju konfrontasi mematikan yang tak terhindarkan. Para teknisi militer di ruang kendali bawah tanah berkeringat dingin, mata mereka terpaku pada layar radar yang berkedip. Mereka tahu persis bahwa satu kesalahan identifikasi kecil, satu tombol yang ditekan dalam kepanikan buta dapat memicu perang berskala penuh yang akan membakar seluruh kawasan dalam hitungan jam. Malam semakin larut dan mencekam, namun tak ada satupun yang berani memejamkan mata. Pagi akhirnya menjelang, namun matahari seakan enggan memancarkan sinarnya menembus kabut kecemasan yang menyelimuti seluruh kota. Amir melangkah keluar dengan jaket hijau zaitunnya yang lusuh, berjalan lambat menelusuri gang-gang sempit yang biasanya penuh dengan tawa riang anak-anak. Hari ini, keheningan mutlak merajai. Hanya ada bisikan-bisikan tertahan dari para tetangga yang berkumpul di sudut jalan, membicarakan dentuman misterius yang terdengar di kejauhan sesaat sebelum fajar menyingsing. Kehadiran militer yang masif di setiap sudut kota semakin mempertegas situasi darurat ini. Pasukan khusus berjaga di persimpangan jalan utama, wajah mereka tertutup balaklava, memegang senapan serbu dengan kewaspadaan tingkat tinggi. Amir menatap mereka dengan perasaan yang sangat campur aduk, antara rasa aman yang semu dan teror absolut yang terus mengintai. Apakah generasinya harus merasakan penderitaan yang sama seperti masa lalu? Di atas kepalanya, dua jet tempur melintas dengan kecepatan supersonik membelah langit biru, seolah membelah harapan akan kedamaian itu sendiri. Mengapa paranoia ini begitu dalam mengakar di tanah ini? Amir duduk terdiam di sebuah kedai teh yang sepi, tatapannya kosong menembus uap panas yang mengepul perlahan dari cangkirnya. Sejarah modern Iran telah lama ditulis dengan darah intervensi
dan pengkhianatan. Mulai dari invasi asing di masa lampau, perang parit yang brutal di era 80-an, hingga serangkaian pembunuhan rahasia para ilmuwan nuklir di jalanan kota yang sibuk. Setiap insiden berdarah tersebut meninggalkan luka psikologis mendalam yang tidak pernah benar-benar sembuh. Ketakutan akan serangan udara mendadak telah menjadi bagian tak terpisahkan dari dan perigotis bahkan dudame genteronir. Pengaktifan sistem pertahanan udara bukan sekadar reaksi taktis militer biasa, melainkan manifestasi dari trauma kolektif yang menolak keras untuk kembali menjadi korban. Mereka bersiap untuk skenario terburuk karena masa lalu dengan kejam mengajarkan bahwa skenario terburuk sering kali menjadi kenyataan. Lingkaran sultan kejam mengajarkan bahwa skenario terburuk sering kali menjadi kenyataan. Lingkaran sultan kekerasan dan ketakutan ini seolah tidak pernah memiliki ujung yang pasti bagi rakyat biasa. Fokus dunia kini tertuju tajam pada langit di atas fasilitas nuklir bawah tanah yang tersebar di wilayah pegunungan terjal. Sistem pertahanan udara berlapis telah diaktifkan sepenuhnya untuk melindungi reaktor-reaktor yang menjadi jantung utama ambisi geopolitik Iran. Amir sangat mengetahui bahwa target utama dari setiap potensi serangan adalah fasilitas-fasilitas rahasia ini. Visual dari citra satelit yang bocor luas di internet menunjukkan pengerahan masif baterai rudal anti pesawat di sekitar situs-situs vital tersebut. Drone pengintai asing dikabarkan telah berulang kali mencoba menerobos batas udara pelindung, memicu peringatan merah berulang di pusat komando pertahanan. Bagi warga sipil tak berdosa seperti Amir, hidup berdekatan dengan instalasi strategis berarti hidup dengan target raksasa tergambar di punggung mereka. Ketegangan berpusat pada teknologi pembunuh ini, rudal jelajah yang siap melesat dengan kecepatan Mach untuk meledakkan ancaman di udara. Apakah kubah pelindung militer ini benar-benar tidak dapat ditembus? Atau sekadar ilusi keamanan sementara? Reaksi internasional meledak seketika layaknya tong mesiu yang tersulut api. Melalui layar televisi tabung yang berkedip di sudut ruangan, Amir menyaksikan rentetan siaran berita global yang melukiskan bayangan menakutkan tentang Perang Dunia Baru. Retorika perang yang memekakkan telinga dilontarkan oleh para pemimpin dari podium-podium resmi. Masing-masing pihak bersikeras menolak untuk mundur walau hanya selangkah. Sanksi ekonomi yang selama ini telah mencekik kehidupan sehari-hari Amir kini terasa tidak ada artinya dibandingkan dengan ancaman hujan rudal balistik. Diplomasi internasional seakan menemui jalan buntu yang gelap, digantikan sepenuhnya oleh bahasa ancaman militer yang saling bersahutan tanpa henti. Amir meremas ujung mejanya, merasakan gelombang frustrasi dan ketidakberdayaan yang memuncak. Bagaimana mungkin nasib jutaan nyawa tak berdosa ditentukan oleh permainan sekut di melam memuncak? Bagaimana mungkin nasib jutaan nyawa tak berdosa ditentukan oleh permainan catur geopolitik mematikan para petinggi yang duduk aman di bunker berpendingin udara? Di luar sana, masa depan seolah menggantung pada seutas benang tipis yang siap putus kapan saja. Malam kedua akhirnya tiba, membawa serta atmosfer yang jauh lebih pekat, sunyi, dan mencekam daripada sebelumnya. Tidak ada satupun warga yang berani menyalakan lampu. Teheran seakan berubah wujud menjadi kota hantu raksasa yang bernapas dengan berat dalam kegelapan. Amir berdiri kaku di balkon apartemennya, mengusap wajahnya yang kasar oleh keringat dingin dan kelelahan Fischer. Kantung matanya menghitam legam, tanda jelas dari malam-malam tanpa tidur yang dihabiskan hanya untuk mendengarkan frekuensi radio darurat. Ketegangan psikologis yang luar biasa ini perlahan mulai menggerogoti kewarasan warga kota. Setiap suara pintu yang tertutup rapat, setiap deru knalpot mobil di kejauhan, sukses membuat jantung mereka melompat di milimeter kilauan. Di kejauhan, baterai anti udara kembali melakukan tes putaran berisik. Suara roda gigi logam yang bergesekan terdengar, nyaring menembus angin malam. Ini adalah bentuk penyiksaan mental yang nyata, menunggu pukulan mematikan yang entah kapan akan jatuh menghantam bumi. Tiba-tiba, langit malam terkoyak dengan ganas. Suara ledakan dahsyat menggelegar hebat dari ufuk barat, memecahkan seketika kaca-kaca jendela apartemen Amir. Gelombang kejutnya menghantam kuat, terasa menusuk hingga ke tulang rusuk. Siren peringatan dini melolong brutal dengan nada tertinggi yang pernah didengar, menembus gendang telinga Daud Lichiosfora Ling. Di langit malam yang pekat, garis-garis cahaya oranye kemerahan melesat liar ke atas. Rudal pencegat ditembakkan ke udara secara masif.
Amir menjatuhkan dirinya ke lantai balkon dengan panik, melindungi kepalanya sambil menatap horor ke atas. Langit meledak dalam kembang api kematian yang luar biasa mengerikan. Apakah itu kawanan drone musuh, rudal jelajah pembawa maut? Kepanikan massal pecah di jalanan bawah. Suara jeritan histeris manusia bercampur baur dengan raungan brutal mesin perang. Cahaya ledakan di udara menerangi wajah Amir yang pucat pasi. Matanya memantulkan teror murni dari eskalasi mematikan yang akhirnya memuncak malam ini. Badai itu benar-benar telah tiba. Ajar akhirnya menyingsing dengan lambat, menyingkap tabir malam yang dipenuhi teror absolut. Asap hitam tipis mengepul dari pinggiran kota, sisa-sisa proyektil yang berhasil dicegat berjatuhan tak bernyawa di padang pasir. Beruntung kota ini masih berdiri utuh. Otoritas mengumumkan bahwa sistem pertahanan udara sukses menghancurkan target tak dikenal sebelum Memalbes berdiri utuh. Amir berdiri perlahan dari lantai balkon yang kini tertutup serpihan kaca tajam. Napasnya masih terengah-engah. Matanya menatap matahari terbit yang kemerahan, menyadari bahwa kehidupan hari ini telah berhasil dimenangkan, namun besok hanyalah lembaran ketidakpastian yang lain. Perang terbuka berskala penuh mungkin belum meletus hari ini, tetapi pelatuknya sudah ditarik dan ketegangan mencekam ini telah menjadi norma baru. Sejarah berdarah sedang ditulis dan kita semua adalah saksinya. Jika Anda merasa informasi ini membuka mata Anda tentang kerasnya realitas geopolitik dunia yang sebenarnya, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe pada channel Pemuda Post, berikan like dan bagikan video ini.